Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berdiskusi dalam materi pertemuan kita tentang akal dan otak di dalam Al-Quran, di mana ini merupakan salah satu subtopik materi pada mata kuliah pembelajaran berbasis ESI yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Lutfi MS. Sebelumnya, demi kelancaran diskusi kita dan pemaparan materi pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, next slide selanjutnya operator. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, di mana kelompok 4 beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Aljana Rizka dengan NIM 2003-11-16. Yang kedua ada Atika Nabila Febril dengan NIM 2003-10-56. Yang ketiga ada Dwi Suci Febrika dengan NIM 2003-10-64. Selanjutnya yang keempat ada Inayah Fadia Andi Rasdini dengan NIM 2003-11-47. Yang kelima, Multiasmo Sofia dengan NIM 2003-10-17. Yang keenam, Nela Dwi Apriani dengan NIM 2003-10-88. Yang ketujuh, Ratu Elviana dengan NIM 2003-10-98. Dan yang kedelapan adalah Resti Rizal dengan NIM 2003-10-29. Jadi subtopik pada materi pertemuan kali ini adalah yang pertama membahas mengenai makna akal dan otak di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu kasus terkait akal dan otak di dalam Al-Quran. Baik, untuk materi pertama mengenai makna akal dan otak di dalam Al-Quran akan disampaikan oleh Resti. Kepada Resti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan itu yang pertama yaitu makna akal dan otak di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang akal. Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal adalah daya pikir untuk mengerti pikiran, ingatan, makhluk yang memiliki adalah manusia. Sedangkan secara terminologi, akal adalah daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, yaitu jika dilihat dari segi ilmu nahwu, maka kata akal termasuk ke dalam bentuk fi'li atau kata kerja, bukan isim. Karena akal yang berarti mengerti, memahami, dan berpikir. Maka hal ini jelas menggambarkan suatu proses kerja jiwa manusia sehingga akal bersifat dinamis, bukan statis yang harus selalu digunakan. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, akal tidak sama dengan otak yang wujudnya bisa dilihat dan diraba. Adapun dinamai akal yaitu dan akademis atau kebijaksanaan dalam bertutur dan bersikap akan merupakan potensi yang sangat luar biasa sehingga Quraisy Shihab menggambarkan bahwa akal bagaikan pedang yang bermata dua. Bisa jadi lampu yang menerangi jalan, tapi bisa juga seperti meteor yang membakar dirinya sendiri dan orang lain. Akal menjadi meteor ketika meninggalkan stasiunnya dan terlepas dari tarikan gravitasi yang mengikat pergerakannya. Sehingga kalau hal ini terjadi, gerakan akan goyah, kehilangan keseimbangan dan jatuh. Akal bagaikan lampu yang menyala ketika mengetahui batasnya dan selalu sadar akan posisinya yang sebenarnya dan tidak melepaskan diri dari gaya yang mengatur peredarannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Resti atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Suci Febrika. Kepada Dwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi akal menurut Al-Quran. Dengan akal, manusia mampu merubah atau memanfaatkan alam dan lingkungannya untuk kemakmuran manusia, membuka dan menciptakan sarana penghidupan yang lebih baik dan lebih tinggi di atas dunia ini. Fungsi utama akal sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran sebagai potensi untuk memahami realita ayat-ayat Allah seperti alam semesta maupun manusia dan peradabannya. Juga menegaskan bahwa realitas tersebut menjadi pertanda eksistensi Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111, seorang pemikir besar Islam dengan mengacu pada pengertian kerja atau fungsi akal menyatakan bahwa akal itu tidak bertempat, baik di dalam maupun di luar badan manusia, bersifat imaterial dan tidak terbagi. Akal berhubungan dengan badan dalam bentuk yang pertama, mukil ala al-badan atau menghadap badan, yang kedua mufid lahu, memberi keuntungan, dan yang ketiga mufid alaih, atau mengalir kepadanya. Tiga bentuk ini menitik beratkan pada fungsi, proses, atau kegiatan. Akal sebagai organ yang mengikat dan menahan secara filosofis juga dijelaskan oleh pemikir Islam dari Malaysia, yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, adalah suatu organ aktif dan sadar yang mengikat dan menahan objek ilmu dengan kata-kata atau bentuk-bentuk perlambang lain. Yang kedua itu mengenai otak. Otak yaitu sebuah sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan. Otak manusia yaitu suatu organ penting di dalam tubuh manusia yang terletak di bagian atas tubuh manusia, serta dilindungi oleh tulang tengkorak dan bisa disebut sebagai pusat kontrol. Keistimewaan dari penciptaan antara otak manusia dengan otak makhluk Allah lainnya terletak pada posisi dari letak otak manusia. Otak dapat diibaratkan sebagai komputer istimewa. Perilaku manusia tergantung pada program-program yang ada di dalamnya, sementara chipnya, otak adalah sel saraf neuron. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Inayah. Kepada Inayah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Untuk materi selanjutnya itu di dalam jurnal yang berjudul Kesehatan Otak pada Modal Dasar Hasilkan SDM yang Handal dijelaskan terkait beberapa bagian otak yang disebutkan dalam jurnal tersebut. Setidaknya ada 5 bagian. Di antara bagian 5 tersebut adalah yang pertama otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, yang ketiga otak tengah, mesencephalon, yang keempat otak depan, yang kelima jembatan Farol. Next. Menurut Allah SWT, kelebihan manusia dengan binatang, tumbuhan, dan manusia lainnya adalah terletak pada berfungsi atau tidaknya otak untuk berpikir. Ibnu Sina 1980 sampai 1037, yang mana filosof muslim yang terkenal di timur dan di barat, menyatakan bahwa manusia mempunyai 7 kemampuan. Yang pertama makanan, yang kedua tumbuhan, ketiga berkembang biak, keempat pengamatan hal-hal yang istimewa, yang kelima pergerakan di bawah kekuasaan, yang keenam ketahuan mengetahui dari hal-hal yang umum,
Yang ketujuh, memiliki kehendak yang memilih yang bebas. Gap. Tumbuh-tumbuhan yang memiliki kemampuan 1, 2, dan 3, sedangkan hewan yang memiliki kemampuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Next. 3. Hubungan atau keterkaitan antara akal dan otak. Intelek adalah alat pemikiran yang terkandung dalam manusia. Pikiran manusia berbeda dari makhluk lain karena hal hanya diberikan pada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Otak mempunyai kelemahan dan keterbatasan, sedangkan hakikatnya otak itu sendiri merupakan sarana untuk memahami dan menanggapi pengalamannya. Sementara akal sendiri bekerja lebih jauh lagi sesuai dengan potensi dan daya yang ada padanya. Akal pendapat pengetahuan yang tidak terbatas dengan pengalaman indera ini sanggup memastikan lebih mendalam melalui pendaya gunanya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Inayah untuk pemaparan materi. Selanjutnya dijelaskan oleh Ratu. Kepada Ratu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akal dan otak. Yaitu yang pertama terdapat pada surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 242 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Yang artinya demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Di mana kata taqiluna terkait dengan kecerdasan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian penting terhadap masalah kecerdasan. Masalah kecerdasan terkait dengan akal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah karena manusia memiliki akal. Next. Selanjutnya surat yang berkaitan dengan akal dan otak yaitu pada surat Ali Imran, surat ketiga ayat 191 yang berbunyi, Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Next. Selanjutnya itu terdapat pada surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat 82, yang berbunyi, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Selanjutnya terdapat pada surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 44, yaitu yang berbunyi, Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Baik, mungkin sekian saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Ratu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Kepada Atika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi terkait ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akal dan otak. Ayat Al-Quran yang juga menjelaskan yaitu surat An-Nur ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayati tibayyinati la'allakum tazakkarun. Yang artinya, ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan dalam menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Next. Selanjutnya itu terkait dengan kasus yang terkait dengan akal dan otak di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang berbicara tentang akal dan otak, serta pentingnya menggunakan akal dalam berpikir dan bertindak. Beberapa ayat yang terkait dengan akal dan otak di dalam Al-Quran antara lain, yang pertama yaitu, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sesekali tidak dapat menembus bumi, dan sesekali tidak akan mencapai ketinggian gunung. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 37, di mana ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya akal dalam merenungkan kebesaran Allah dan kelemahan manusia. Manusia harus mengakui batas kemampuan dirinya dan menggunakan akal dengan baik dalam memahami kehidupan. Yang kedua yaitu juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 112, dan Allah memberikan perumpamaan tentang suatu kota yang aman dan tenang. Rezekinya datang kepadanya dengan berlimpah-limpah dari setiap tempat. Kemudian kota itu mendustakan nikmat Allah, maka Allah membiarkan mereka merasakan kesulitan yang datang dari arah timur dan barat sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya otak dalam memahami nikmat Allah dan mempergunakan nikmat tersebut dengan baik. Jika manusia tidak menggunakan otaknya untuk bersyukur dan memanfaatkan nikmat, maka ia akan mengalami kesulitan dan bencana. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aljana Rizka. Kepada Nana, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaknya. Hanya kepadakulah kembalimu. Terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat ini menunjukkan pentingnya akal dalam menghormati dan berbakti kepada orang tua. Manusia harus menggunakan akalnya untuk mengenali hak orang tua dan memenuhi kewajibannya kepada mereka. Yang keempat, dan janganlah kamu membuang dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri dan berbuat baiklah kepada orang lain. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menunjukkan pentingnya otak dalam menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Manusia harus menggunakan otaknya untuk merencanakan dan mengambil keputusan yang baik untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan dirinya dan orang lain. Yang kelima yaitu, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan cara yang tidak benar, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menunjukkan pentingnya akal dalam berbisnis dan bertransaksi dengan jujur dan adil. Manusia harus menggunakan akalnya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat lainnya yang membahas tentang pentingnya akal dan otak dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berakal, kita harus menggunakan akal dan otak dengan baik untuk memahami ajaran Al-Quran.
Selanjutnya yaitu keterkaitannya dengan kasus. Yang pertama berkaitan dengan akal. Pertama yaitu akal juga digunakan sebagai alat yang mampu menyimpulkan dan mendeskripsikan tentang sesuatu atau perihal. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat sebuah tragedi atau kejadian seperti hipnotis. Ketika itu, seseorang berada dalam posisi baik. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan dengan kasus. Berkaitan dengan akal. Akal juga digunakan sebagai alat yang mampu menyimpulkan dan mendeskripsikan tentang sesuatu atau perihal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat sebuah tragedi atau kejadian seperti hipnotis. Ketika itu, seseorang berada dalam posisi tidak sadar dikarenakan terhipnotis oleh pelaku. Apabila target sudah benar-benar tidak sadar, artinya pelaku berhasil menghipnotis target dan target akan melakukan segala hal yang diperintahkan oleh pelaku. Maka dari itu, supaya kita terhindar dari proses hipnotis, sebaiknya kita jangan mudah percaya kepada seseorang yang baru kita kenal, dan hal yang terpenting adalah menguatkan iman pada individu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Aljana Rizka untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nela Diapriani. Kepada Nela, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjabaran mengenai keterkaitan dengan kasus, yaitu berkaitan dengan otak. Al-Quran tidak secara eksplisit membahas otak manusia secara spesifik, namun ada beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan konsep otak. Pertama, Al-Quran menekankan pentingnya akal atau pikiran yang sehat dalam pengambilan keputusan dan memahami agama. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 197 disebutkan, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebiasaan dengan tanganmu sendiri dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia harus menggunakan akal sehat dan mengambil keputusan sehingga mereka tidak membuat kesalahan yang dapat membawa malapetaka. Next. Selain itu, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan merenung. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Surat Al-Ra'd ayat 3 disebutkan, dan dialah yang menyeimbangkan langit dan bumi agar kalian tidak tergelincir dari jalan yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kemampuan untuk memahami keseimbangan alam semesta yang menunjukkan kemampuan berpikir dan merenung yang tinggi. Next. Selain itu, Al-Quran juga menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kaki-kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan tubuh merupakan bagian penting dari ibadah dan dapat berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental manusia, termasuk otak. Secara keseluruhan, meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit membahas otak manusia, konsep-konsep yang disebutkan dalam kitab suci ini menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental manusia, serta membangun akal sehat dalam pengambilan keputusan dan memahami agama. Baik, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nela untuk pemaparan materi terakhir. Mungkin demikian pemaparan materi dari kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi kita semua. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 mengakhiri presentasi dari kelompok 4. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.